Saya tuh heran dengan sepak bola Indonesia. Prestasi nggak ada saudara-saudara, tapi supporternya gaduh, ribut terus. Bayangin, ketika Indonesia sedang menyelenggarakan Piala Dunia U17 itu, sudah ada 3 kerusuhan supporter yang terjadi dalam 15 hari. Bayangin di depan FIFA apa nggak memalukan itu. Kalau di total nih ya saudara-saudara ya, setengah musim Liga 1 2023-2024 itu sudah ada 10 kerusuhan. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita cakap, kita bacotin, kita ulas, kita analisis. Kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste, Kamboja. Mana lagi ya? Uganda, Konoha, Wakanda, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, secara sportif. Tidak ada muatan provokasi, tidak ada muatan kebencian, tidak ada pelecehan. Semua kita bicarakan. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang kerusuhan supporter, kerusuhan sepak bola yang kembali, yang masih saja terjadi di sepak bola Indonesia. Nah, ini tidak boleh dicontoh oleh saudara-saudara saya di Malaysia, oleh saudara-saudara saya di Thailand, Singapura, Vietnam. Mana lagi, jangan dicontoh kelakuan supporter Indonesia yang tidak baik. Bayangin saudara-saudara, bayangin. Musim ini saja Liga 1 ya, Liga 1 2023-2024 itu baru setengah musim. Itu sudah ada setidaknya 10 kerusuhan. Belum lagi itu yang di Liga 2, Liga 3. Kemudian yang paling aneh ini ya saudara-saudara, dalam 15 hari terakhir ketika Indonesia sedang menyelenggarakan Piala Dunia U17 itu sudah ada 3 kejadian, 3 kerusuhan supporter. Bayangin di depan mata FIFA saudara-saudara. Ini kan luar biasa memalukan sekali. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan, kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi ini ada kejadian yang menurut saya sebenarnya tidak bagus lah. Tidak perlu ditiru oleh saudara-saudara saya yang ada di Malaysia, di Thailand, di Singapura, di Vietnam, di Laos, di mana-mana. Tidak boleh dicontoh, tidak usah diikuti kelakuan supporter, kelakuan penyokong, pendukung, fans sepak bola di Indonesia. Jadi begini saudara-saudara, setelah tragedi Kanjuruhan itu yang menewaskan berapa ratus orang itu, seratusan lebih orang itu, sepak bola kan berduka. Indonesia melakukan transformasi, merubah segalanya. Kemudian pembenahan supporter, pembenahan infrastruktur dan lain-lain. Harapannya saudara-saudara, harapannya supaya kejadian serupa tidak terulang. Buat apa bermain sepak bola kalau ada nyawa yang melayangkan? Tidak bagus, tidak elok lah, tidak layak. Tetapi saudara-saudara, itu hanya berserang beberapa bulan kemudian. Ini yang saya heran dengan orang-orang di Indonesia ini, dengan penggemar bola, penyokong, supporter, fans sepak bola Indonesia. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Jadi hanya beberapa bulan kemudian kerusuhan supporter itu sudah kembali lagi terjadi di Indonesia. Sudah seperti sudah seperti tradisi. Sudah seperti kebiasaan, sudah seperti rutinitas. Sudah mendarah daging. Sudah seperti orang makan 3 kali sehari. Kalau nggak makan, nggak hidup. Kalau nggak rusuh, nggak hidup. Kayak begitulah. Itu sudah terjadi saudara-saudara. Sudah terjadi di Indonesia dan bukan hanya sekali 2 kali saudara-saudara. Berulang-ulang kali dan tampaknya tidak pernah ada istilah jera, tidak pernah ada istilah tobat,
tidak pernah ada istilah kapok. Selalu berulang seperti lingkaran setan. Klub satu bikin rusuh, klub yang lain bikin rusuh, klub ini, klub itu, semuanya. Klub besar, klub kecil, klub yang punya pendukung banyak, klub yang tidak punya pendukung. Semuanya rusuh, saudara-saudara. Fakta, saudara-saudara, fakta menunjukkan, ini saya bicara fakta ya, bukan berandai-andai, bukan pula klaim, bukan pula hiperbola, bukan pula katanya, bukan. Ini berdasarkan fakta, berdasarkan realitas. Jadi dalam 15 hari terakhir ketika Piala Dunia U17 itu memasuki fase-fase penentuan, nah fase knockout, pokoknya fase-fase krusial, semifinal sampai final, babak 16 besar. Nah, itu 15 hari terakhir itu ada setidaknya 15 kejadian, 15 kerusuhan di sepak bola Indonesia di Liga 1 dan Liga 2, saudara-saudara. Bayangin, di depan FIFA, ketika FIFA sedang ada di Indonesia, dan FIFA juga baru saja membuka perwakilannya, FIFA Office di Jakarta, kantornya FIFA, itu terjadi 3 kerusuhan dalam 15 hari. Kerusuhan yang melibatkan supporter dengan supporter, supporter dengan klub, supporter dengan polisi. Jadi yang pertama, yang baru, kita mulai aja dari yang baru ya. Yang paling baru itu terjadi di Semarang. PSIS Semarang melawan PSS Sleman nih, PSS Sleman, klub saya ini. Supporternya itu bentrok, saudara-saudara, bentrok di akhir pertandingan. Bahkan CEO-nya atau PSIS itu sampai kepalanya bocor kena jahit. Terus ada banyak luka-luka terjadi di akhir pertandingan. Nah, itu juga aneh, saudara-saudara. Bayangin kan sudah ada regulasi supporter away itu tidak boleh datang. Supporter PSS Sleman itu seharusnya tidak bisa datang ke Stadion Jatidiri, kandangnya PSIS Semarang. Tetapi itu masih aja terjadi. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu siapa yang salah, siapa yang kecolongan. Apakah memang sengaja dibiarkan masuk atau bagaimana? Dan itu bukan hanya supporter PSS yang bisa masuk. Di tempat lain itu juga sama. Dulu waktu main di Sleman, supporter PSIS juga datang. Pertandingan lain juga sama. Supporternya Persija bisa datang ke stadion mana. Supporternya kacau lah. Dan itu yang terjadi, saudara. Itu yang paling baru, saudara. Saudara-saudara, sebelum PSS melawan PSIS melawan PSS itu di Bali Dewa United melawan Persib Bandung itu juga sama. Rusuh itu hanya berselisih beberapa hari sebelumnya lah, saudara-saudara. Nggak sampai hitungan minggu. Itu juga terjadi. Jadi supporternya Persib Bandung itu datang ke stadionnya Dewa United. Kalau nggak salah di Tangerang atau di mana itu. Di Indomilk Arena atau Indomilk Stadium, itu datang ke sana. Mereka memaksa masuk ke stadion walaupun sudah dicegah oleh petugas. sudah dicegah oleh aparat keamanan, sudah dicegah oleh panitia setempat, tidak boleh masuk, tetapi mereka memaksakan masuk. Akibatnya ya terjadi bentrok, terjadi ketegangan, terjadi keributan. Itu terjadi beberapa hari sebelum kejadian yang di PSIS melawan PSS Sleman, saudara-saudara. Jadi itu. Kemudian, sebelumnya lagi, hanya istilah hitungan mungkin seminggu atau beberapa hari sebelumnya, saudara-saudara. Di Gresik, Stadion Joko Samudro, di Gresik, itu di Liga 2. Pertandingan antara Gresik United melawan Delta Sidoarjo. Itu juga rusuh, saudara-saudara. Rusuh di akhir pertandingan. Kerusuhan terjadi antara pendukung dengan polisi. Bayangin, saudara. Dan polisi yang bertindak sempat melepaskan gas air mata. Apa istilahnya? Gas air mata ya. Gas air mata, bom asap itu. Dan itu menyebabkan chaos lah. Situasi chaos berlari-lari. Padahal, saudara-saudara, gas air mata sudah dilarang oleh polisi maupun oleh PSSI, oleh Liga, oleh FIFA masuk ke stadion setelah tragedi Kanjuruhan. Kalau saudara ingat, salah satu pemicu kematian yang banyak dari tragedi Kanjuruhan itu kan karena penonton yang panik berdesakan keluar stadion setelah dilepaskannya gas air mata. Gas air mata itu. Jadi ya ini kembali terjadi lagi, saudara-saudara. Saya nggak tahu siapa yang salah, apakah ini takdir atau apa, saya nggak tahu, tetapi itu faktanya seperti itu, saudara. Dan ini sangat memprihatinkan sekaligus memalukan karena terjadi ketika Indonesia sedang
menyelenggarakan Piala Dunia U17, saudara-saudara. Lain juga menunjukkan saudara-saudara, selama ini kan Liga 1 Indonesia ini 2023-2024 itu baru setengah musim. Baru menyelesaikan putaran pertama, pusingan pertama. Baru sekarang akan baru mulai beberapa pertandingan di putaran kedua. Pusingan kedua ini baru beberapa. Tetapi saudara-saudara, rekornya, catatannya itu sudah ada 10 kerusuhan supporter di Liga 1. Bayangin saudara, bahkan kerusuhan supporter itu sudah ada sejak pertandingan pertama, sejak matchday pertama, matchday kedua, matchday ketiga. Bayangin, hat-trick saudara-saudara, hat-trick. Setelah di launching itu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu langsung terjadi rusuh. Kerusuhan pertama di minggu pertama itu ada di Solo. Persis Solo bentrok sesama pendukungnya mereka sendiri, ribut mereka di internal. Kemudian di minggu kedua itu ada, kalau nggak salah itu PSM Makassar, juga sesama pendukung mereka, sesama penyokong mereka, sesama supporter mereka itu juga ricuh, gaduh di stadion. Kemudian di pekan ketiga, di minggu ketiga, pertandingan ketiga itu Arema, saudara-saudara, melibatkan Arema Malang, Arema FC yang korban tragedi Kanjuruhan. Waktu itu kalau nggak salah itu di kandangnya Persik Kediri. Itu ricuh saudara-saudara. Bayangin, ada beberapa oknum pendukung Arema itu yang kedapatan tertangkap tangan itu menyusup masuk ke stadionnya Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Padahal Persik dan Arema itu punya riwayat permusuhan yang lama. Dan ini kan aneh juga, saudara. Bayangin, Arema adalah korban, supporternya Arema itu masih berduka. Sekarang ada oknum supporter mereka di pertandingan minggu ketiga, saudara-saudara. Bayangin, ketika kompetisi baru 3 pertandingan mereka sudah ada di stadionnya Persik Kediri, dan kalau itu terjadi kerusuhan, ada korban jiwa lagi, kan sangat miris, saudara-saudara. Untungnya kerusuhannya tidak melebar karena berhasil diredam, berhasil diatasi, dan pendukungnya Arema yang menyusup itu kemudian diamankan. Tetapi kan ini juga, ya gimana ya saudara-saudara, miris. Tidak hanya melibatkan supporter, saudara. Antara supporter dengan supporter atau supporter dengan polisi, ini yang bikin saya miris. Bahkan di pertandingan ini harus fair ya. Waktu itu klub saya sendiri nih, PSS Sleman itu kalau nggak salah kedatangan Madura United. Pertandingan melawan Madura United di Stadion Maguwoharjo di pekan keberapa ya, minggu. Pokoknya itu main di Maguwoharjo itu, saudara-saudara. Itu saudara-saudara, di sesi konferensi pers itu pendukungnya PSS Sleman itu masuk ke ruang pers, ruang media, ruang sidang media, ruang konferensi pers, press conference itu untuk menyerang ofisialnya Madura United. Bayangin saudara-saudara, bagaimana mungkin supporter bisa masuk ke dalam area yang seharusnya steril, area yang seharusnya dijaga oleh keamanan yang sangat ketat, karena itu menyangkut tim tamu. Mereka bisa masuk ke dalam situ, saudara, dan menyerang salah satu istilahnya media officer kalau nggak salah itu. Petugas persnya Madura United sampai luka-luka, sampai berdarah-darah, kemudian urusannya sampai dilaporkan ke polisi. Ini bayangin, ini kan nggak masuk akal gitu loh. Sesuatu yang ranahnya yang seharusnya steril, yang tidak semua orang masuk. Kami itu jurnalis saja kalau masuk ke ruang pers conference itu harus punya ID khusus, ID yang dikeluarkan oleh penyelenggara, oleh panitia, oleh pertandingan. Itu kita nggak bisa sembarangan masuk. Wartawan yang bukan ngurusin bola itu juga nggak bisa masuk ke situ. Hanya yang punya akreditasi yang bisa masuk. Nah ini bayangin, supporter bisa masuk ke dalam, mengacak-acak, membuat gaduh, membuat kerusuhan. Ini kan sangat, gimana ya saudara-saudara. Ini memang harusnya tidak terjadi seperti itu. Dan saya rasa itu mungkin saja yang besar hanya terjadi di situ. Mungkin saja di tempat lain ada juga yang kejadian seperti itu, tapi mungkin saja tidak membuat. Dan ini ya memang menurut saya sangat memalukan, saudara-saudara. Hal-hal seperti ini selalu terjadi berulang-ulang. Sepertinya tidak pernah jera, sepertinya tidak pernah resah, tidak pernah kapok, selalu tidak pernah belajar dari masalah tragedi di Kanjuruhan yang menewaskan banyak orang. Kenapa saudara? Ini menurut saya ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah ketegasan. Jadi panitia
PSSI, dalam hal ini PSSI ya sebagai otoritas sepak bola tertinggi di Indonesia, kemudian PT Liga Indonesia Baru sebagai operator kompetisi itu menurut saya kurang tegas, tidak terlalu tegas, tidak pernah belajar dari negara tetangga. Misalnya di Malaysia, yang saya dengar di Malaysia itu kalau terjadi rusuh itu hukumannya itu keras, tegas. Bukan hanya denda, tetapi juga bisa pengurangan poin sampai degradasi. Di Singapura itu juga hukumannya keras. Di Thailand itu juga hukumannya keras. Di luar negeri sana, di Inggris, di Italia, di Spanyol itu juga hukumannya keras. Sementara di Indonesia ini hukumannya itu menurut saya terlalu lunak, saudara-saudara. Klub itu hanya didenda uang. Nah, uang itu kan seberapa sih bagi klub? Kalau cuma didenda 100 juta itu ya ringan lah bagi klub. Mereka bisa menggaji pemain sampai 5 miliar, sampai 2 miliar, 3 miliar. Kalau cuma suruh membayar 10 juta, 100 juta, 50 juta itu kan kecil. Nah, itu ketegasan itu tidak ada. Hukumannya hanya ringan. Dan walaupun sudah berulang-ulang ya hukumannya denda. Seharusnya ini ya, seharusnya hukumannya itu harus lebih tegas. Misalnya pengurangan poin, 3 poin. 5 poin, 6 poin. Nah, itu bisa diambil. Kalau itu juga masih kurang, hukuman degradasi, saudara-saudara. Degradasi. Tidak apa-apa, Liga Indonesia hanya diikuti tim-tim seperti Rans yang tidak punya supporter, atau Bayangkara FC yang tidak punya pendukung. Tidak apa-apa, tetapi secara kualitas bagus, secara kompetisi bagus, secara hukum aturan, secara kerusuhan itu tidak ada, tidak apa-apa. Daripada klub-klub besar tetapi rusuh terus. Nah, itu harus penting, sudah. Hukuman tegas seperti itu. Degradasi paksa kalau perlu. Kalau ada supporter rusuh misalnya, degradasi aja, sudah selesai. Poin dikurangi 10, 15, selesai. Jadi nggak usah dilibatkan. Dan tidak perlu lagi ada pemaafan. Nanti dia mengajukan bandingnya diterima. Nah, ini yang bikin lingkaran setan sepak bola Indonesia itu ya begitu-begitu aja. Rusuh terus. Hukuman yang tegas, ketegasan dari otoritas, dari PSSI, dari Liga Indonesia, itu yang menurut saya jauh lebih penting itu adalah mengubah mindset supporter Indonesia. Dan ini mindset seperti ini tidak boleh diikuti ya. Sekali lagi pesan saya, jangan diikuti oleh supporter, oleh penyokong di Malaysia, di Thailand, di Singapura, di Vietnam, di Myanmar, di Laos, di Kamboja, di Filipina, di mana Timor Leste. Nggak usah diikuti. Mindset yang salah, mindset bahwa rivalitas yang membabi buta, istilahnya. Jadi begini, banyak supporter itu yang selalu mengatakan dia mendukung klub sampai mati. Nah, ini adalah mindset yang salah, saudara-saudara. Sakmodare, istilahnya bahasa Surinamenya itu seperti itu. Sakmodare, sampai mati. Jadi itu istilah-istilah yang salah lah. Sepak bola nggak usah dibawa sampai mati. Itu mindset yang salah. Kemudian mindset tentang rivalitas, bahwa musuh itu yang mendarah daging itu nggak perlulah kedaerahan seperti itu, nggak usah dilanjutkan. Jadi misalnya Bandung dan Jakarta bermusuhan, nggak usah dilanjutkan seperti itu. Sleman sama Jogja bermusuhan, nggak usah dilanjutkan. Jadi mindset seperti itu harus dihilangkan. Rivalitas itu ya 90 menit di lapangan. Setelah itu semuanya saudara, semuanya anak bangsa, semuanya demi kemanusiaan, demi sepak bola, pencinta. Itu mindset yang harus dihindari. Kemudian yang saya amati ya mungkin sejak dulu juga sudah ada ultras, kayak tradisi ultras yang di Eropa yang ekstrim seperti itu, nggak usahlah diikuti. Kita ikuti aja gerakannya, chantnya gitu kita ikuti, koreonya gitu. Tapi mentalitasnya yang berkelahi, yang bertarung itu nggak usah diikuti. Itu tidak baik. Mentalitas bara brava seperti di Argentina itu juga nggak usah diikuti. Mentalitas hooligan seperti di Inggris itu juga nggak usah diikuti. Ya sepak bola itu ya hanya tontonan biasa lah. Tontonan normal. Anda datang away silahkan, tapi damai, tenang. Seperti di Malaysia, seperti di Thailand, seperti di Vietnam, itu penonton datang away itu damai, mereka datang dengan aman, pulang dengan selamat. Jadi itu yang harus ditanamkan kepada supporter-supporter di Indonesia, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar
panjang sekali. Kita sudah bicara dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur. Kita sudah membahas tentang kerusuhan supporter yang musim ini kembali terjadi di Indonesia. Sepertinya tidak pernah jera, tidak pernah kapok dengan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Sepertinya tidak pernah belajar, tidak pernah tidak pernah berkaca di masa lalu. Selalu semuanya ingin egois, ingin menang sendiri, akibatnya rusuh kembali terjadi. Padahal sudah ada regulasi supporter away itu tidak boleh. Away game itu tidak boleh mendatangkan supporter tamu itu tidak boleh datang. Tetapi ya pelanggaran masih saja terjadi. Dan yang lebih memalukan lagi itu terjadi di depan mata FIFA ketika Indonesia sedang menyelenggarakan Piala Dunia U17. Dan ketika FIFA sudah membuka kantornya, sudah membuka office Jakarta Office, FIFA Jakarta Office. Bayangin saudara-saudara. Aduh, saya nggak tahu apa yang ada di kepala para pendukung ini, apa yang ada di pikiran mereka. Memang ada baiknya juga itu Indonesia itu nggak ada yang namanya sepak bola. Vakum, 100% tidak ada sepak bola itu, malah kehidupan akan tenang saudara-saudara. Aduh, ini memang benar-benar. Saya nggak tahu ya apa yang menyebabkan. Apakah ini adalah budaya-budaya ultras yang tidak bagus itu, ataukah apa, atau mindset, atau masalah apa. Tetapi ini benar-benar seharusnya tidak usah dicontoh. Saudara-saudara saya di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, di Laos, di Myanmar, di Singapura, Timor Leste, tidak usah ditiru, tidak usah dicontoh, tidak usah diikuti kelakuan pendukung sepak bola di Indonesia. Bikin malu. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!